kaget gitu dengan hasil ekstraksi HP yang sekarang sudah dimunculkan gitu. Iya. Karena memang dari awal itu saya tidak pernah tahu isi HP-nya adik saya itu seperti apa, saya tidak pernah tahu, tidak pernah diperlihatkan, Mbak. Makanya sampai selesainya persidangan pun saya selalu meminta HP adik saya mana gitu loh. Kenapa tidak? Saya buka itu HP-nya itu kontak itu hanya ada kontak keluarga. Dan BBM pun itu cuma ada satu chattingan, kayak chattingan baru 2 harian. Kan terkait bukti-bukti yang baru sekarang muncul kayak SMS, WA gitulah, kan? Itu saya pastikan saya dan keluarga tidak tahu menahu dari awal. Jadi saya dan keluarga itu dari awal hanya mendengarkan cerita dari tim Parudiana. Hanya diberitahu bahwa ada komunikasi di antara mereka saat itu, tapi tidak pernah ditunjukkan. Di HP-nya itu memang ada settingan bahwa kayak udah direncanakan gitu. Itu di WA-nya ada rencananya antara WA 1 dan satunya itu ada. Gambaran yang kamu dapat. Ya maksudnya nanti digiring aja nih orang nih, digiring ke tempat ini gitu. Nanti baru di situ kita anuin gitu. Iya, halo Teh. Halo, selamat siang, Mbak. Iya, siang Teh. Wawancara kakek terkait apa ya, Mbak? Ini kita hanya mau klarifikasi aja, kan selama ini kan kita cuma dapat pemberitaan dari satu sisi aja kan Teh ya. Kan jangan sampai beritanya simpang siur jadi berat sebelah gitu kan terkesannya gitu. Makanya kita ingin maksudnya berita dari satu sisi itu dari Parudiana aja gitu maksudnya. Oh, bukan kan ini kan lagi ada persidangan PK ya, peninjauan kembali kan. Iya, betul. Nah, kan ada fakta-fakta baru tuh Teh di persidangan. Nah, maksudnya kita ingin mengetahui gitu Teh tanggapan dari keluarga seperti apa gitu Teh. Oh gitu. Gini Mbak, kalau saya kan bukannya melarang ya, melarang gitu. Kebetulan saya juga kan di sini lagi menjalankan ibadah umroh. Jadi sebelum saya menjalankan ibadah umroh juga kan memang semua wartawan itu, semua media gitu kan, kalau menanyakan informasi itu kan ke saya, karena memang lebih baiknya kan dari satu pintu ya Mbak ya. Kalau dari banyak pintu kan saya takutnya nanti bermasalah juga gitu. Nah, kebetulan saya lagi ada di sini, jadi lebih baik saya sarankan Mbak dan semuanya ke lawyer saja Mbak, karena kami takut nanti ada kesalahan gitu loh Mbak. Kalau Mbaknya tidak mau ke lawyer ya paling tidak tunggu saya pulang gitu loh Mbak. Oh iya Teh. Teh kapan kira-kira pulang ya Teh ya? Saya di sini sekitar 12 hari Mbak. Oh 12 hari. Ini baru berangkat berarti ya? Iya. Baru Mbak berangkat. Soalnya kan saya takutnya juga Mbak. Soalnya sudah ada perintah juga dari lawyer gitu kan. Kalau apa-apa kita konsultasi dulu sama lawyer karena biar nggak salah gitu kan. Terus juga kan kalau kakek sama nenek kan sudah berumur, kemungkinan mereka sudah lupa semuanya. Saya yang muda aja kan kadang suka lupa gitu kan. Yang sudah kejadian 8 tahun itu. Jadi kalau saya sih gini Mbak, kalau terkait sidang PK itu kan sah-sah aja ya. Itu kan haknya masing-masing ya Mbak ya. Itu kan pembelaan dari mereka. Cuman kan keputusan tetap ada di hakim, di pengadilan. Saya dan keluarga saya mengikuti keputusan dari pengadilan apapun itu. Kan terkait bukti-bukti yang baru sekarang muncul kayak SMS, WA gitulah kan. Itu saya pastikan saya dan keluarga tidak tahu menahu dari awal. Jadi saya dan keluarga itu dari awal hanya mendengarkan cerita dari tim Parudiana saat itu. Bahwa jalur ceritanya seperti ini, ada bukti CCTV, ada bukti
chat-chatan SMS itu saya tidak pernah tahu. Saya hanya diberitahu bahwa ada komunikasi di antara mereka saat itu, tapi tidak pernah ditunjukkan. Chat yang aslinya nggak pernah dikasih lihat ke teteh juga ya, ke keluarga juga ya? Tidak pernah tahu. Makanya sekarang malah justru saya baru tahu bahwa isinya seperti itu, Mbak. Makanya saya makanya kan dari awal saya sedikitnya meminta Pak Rudiana, karena memang dari awal itu tidak ada komunikasi saya dengan Pak Rudiana itu. Saya juga nggak tahu sebenarnya apa yang terjadi sebenarnya itu seperti apa gitu kan, nggak tahu. Karena keluarga saya memang benar-benar tidak mengerti hukum, Mbak. Tidak tahu soal hukum itu seperti apa, tidak tahu. Sebelum sidang PK ini saya sempat ketemu dengan Pak Rudiana di konferensi pers Cirebonan. Pada saat itu hanya ketemu saja, tapi tidak ada ngobrol. Oh, gitu. Kita salam sapa, saling tegur, cuman nggak ada ngobrol yang intens gitu. Oh, nggak pernah bahas lagi ya teh ya soal ini ya teh? Nggak pernah. Karena memang semuanya saya sudah serahkan ke lawyer gitu kan. Saya cerita semuanya ke lawyer. Dari awal kejadian seperti apa itu saya cerita semuanya ke lawyer. Terkait mereka semua sekarang dikatakan salah tangkap, itu keluarga saya tidak tahu menahu, Mbak. Logikanya gini, kalau keluarga saya tahu bahwa ini semua salah tangkap, buat apa saya buka lagi kasus ini, Mbak? Iya. Justru harusnya mereka itu berterima kasih sama saya dan keluarga saya, karena saya dan keluarga saya mau speak up. Akhirnya semuanya itu kan tergotong mencari tahu faktanya, iya kan? Iya. Tapi di sini keluarga saya sekarang lagi disudutkan, makanya saya sekarang lagi mendekatkan diri dulu sama Allah gitu kan. Seperti itu sih, Mbak, karena saya capek, saya lelah, saya setiap kemana-mana pun orang lihat saya sinis gitu kan. Padahal kenyataannya memang saya tidak tahu menahu dari awal kejadian, dari mereka ditangkap apa saya tidak tahu menahu. Iya, itu justru itu ya, kita semua pengen terang benderang ya. Saya sekarang lagi berziarah dulu lah untuk menenangkan diri saya. Iya, makanya kan sekarang saya kaget gitu dengan hasil ekstraksi HP yang sekarang sudah dimunculkan gitu. Iya. Karena memang dari awal itu saya tidak pernah tahu isi HP-nya adik saya itu seperti apa, saya tidak pernah tahu, tidak pernah diperlihatkan, Mbak. Makanya sampai selesainya persidangan pun saya selalu meminta HP adik saya mana gitu loh. Kenapa tidak dikembalikan? Sampai sekarang, sampai detik ini, sampai hari ini saya dan keluarga tidak menerima HP itu. Lebih tepatnya setelah selesai persidangan di tahun 2017 ya, saya persidangan itu ya kalau nggak salah. Nah itu selesai persidangan itu saya dan keluarga tidak pernah dikembalikan HP itu kepada saya dan keluarga. Waktu itu dikasih tahu kita harus ngambil di Bandung saat itu. Tapi waktu mau ambil pun nggak dikasih izin juga teh ya, tetap nggak dikasih ya barangnya ya? Bukan nggak dikasih izin sih, Mbak. Bukan nggak dikasih izin, jadi apa ya? Kami harus mengambilnya ke Bandung. Pada saat itu kan orang tua saya sudah tidak mampu ya nelayan gitu kan. Jadi untuk ke Bandung kita pun tidak mengetahui area Bandung seperti apa, wilayah Bandungnya. Nah, sempat ke Bandung? Iya, jadi belum sempat ke Bandung sama sekali berarti ya? Sempat. Oh, sempat ya? Kan berarti kalian Asik lagi
Iya, jadi waktu selesai sidang, saya kan dikasih surat tuh Mbak sama Iya. pihak saya lupa pihak pengadilannya atau pihak mana gitu kan. Ada sekertas surat suruh ngambil posisi HP adik saya itu. Nah, pada saat saya mau ngambil HP adik saya, bapak saya mau ngambil HP adik saya itu, dia dikasih tahu suruh ngambilnya di Bandung. Nah, saat itu untuk di Bandung kan kalau kitanya tahu tujuannya Bandungnya di A atau di B, kita tahu tempatnya lah minimal gitu kan. Kan nggak masalah. Ini kan bapak saya nggak tahu tempatnya di Bandungnya di sebelah mana, naik apa gitu kan. Terus juga terkendala biaya juga, jadi ya sampai sekarang belum diambil. Oh, iya. Makanya sampai sekarang ini ya belum sempat minta lagi ya. Kenapa deh? Ya, mungkin harapan dari keluarga seperti apa? Pastinya ini menjadi pertanyaan yang cukup besar juga. Kalau harapan keluarga sih ya keadilan ini supaya betul-betul yang seadil-adilnya. Ya pelakunya ya pengen sampai ketangkep lah pelaku utamanya. Kalau masalah pelaku yang sudah kena di dalam penjara itu urusannya polisi. Karena saya tidak ngerti lah masalah itu. Mau dibebaskan ya monggo, enggak ya terserah itu polisi. Tuh, karena kita juga pihak keluarga, manusia. Nggak mau jangan sampai orang yang tidak bersalah kena tangkap atau salah tangkap. Jangan. Jadi kepengennya keluarganya siapa pelaku utamanya, namanya sesuai dengan kesurupannya si Linda. Kalau memang si Linda bohong atau tidaknya sih itu terserah ya, tapi itu namanya si Egi. Berarti keluarga sampai saat ini masih percaya dengan kesurupannya Linda atau gimana? Dengan ya, akhirnya situasi yang berkembang sekarang? Kalau kita mah dari kesurupan awal tuh percaya. Halo, maaf Mbak ya. Halo Teh ya. Ya tadi putus-putus sinyalnya tadi lagi di dalam lift. Oh iya di dalam lift ya. Jadi intinya harapannya gimana Teh untuk setelah sidang peninjauan kembali ini kan ini sudah harapan keluarga sih tetap dari awal ya, karena dari awal kan ingin kasus ini terungkap. Nah, dengan sekarang terungkapnya salah tangkap semua ya sudah, harapan keluarga sih hanya itu sih Teh. Gak masalah, makanya kan keluarga sekarang semuanya percayakan semuanya ke hukum. Terkait keputusannya itu nanti apa ya, keluarga insya Allah menerimanya gitu. Bagaimanapun nanti keputusan dari Mahkamah Agung itu akan diterima begitu ya. Yang penting keluarga ingin mengetahui kebenarannya gitu. Betul. Kalaupun kita mengotot untuk bilang bahwa ini pembunuhan dan pemerkosaan seperti yang di awal, karena saya tidak mempunyai bukti dan saksi, saya lemah. Makanya saat itu saya meminta tolong kepada Pak Rudiana untuk mencari tahu saat itu. Dan cuman sekarang saya kalaupun ingin seperti dulu mencari tahu lagi siapa pembunuhnya, saya sedikit trauma Teh. Traumanya karena takut nanti ada salah tangkap lagi, keluarga saya lagi yang disalahkan gitu. Jadi sekarang saya dan keluarga lebih ke arah pasrah. Kalau memang benar ini pembunuhan dan ada pelakunya, biarkan Allah yang mengadili. Karena memang saya tidak mempunyai bukti dan saksi. Daripada nanti saya salah tangkap, menyusahkan orang gitu kan. Karena memang saya lemah, saya menyadari saya lemah, saya tidak mempunyai bukti, saya tidak mempunyai saksi gitu kan. Jadi apapun itu keputusan dari pengadilan, insya Allah saya dan keluarga menerimanya. Jadi kalau saya meyakini ini kan belum terbukti ya Mbak ya. Makanya kan balik lagi nanti dari pihak pengadilan yang memutuskan ini beneran salah tangkap atau tidak gitu kan. Saya tidak bisa memberikan pernyataan bahwa ini benar salah tangkap. Saya tidak bisa gitu kan, karena memang
semuanya saya pasrahkan ke pihak pengadilan, ke pihak yang berwajib gitu kan. Jadi saya tidak bisa menilai bahwa ini beneran salah tangkap atau bukan. Tapi sampai detik ini saya masih mengikuti kasus almarhum adik saya. Betul, kalau memang misalkan ini salah tangkap ya syukur alhamdulillah. Kasihan kan Mbak kalau memang mereka bukan pelakunya sampai nanti dalam bui sampai seumur hidup gitu kan, kasihan juga kalau memang mereka bukan pelakunya gitu kan. Yeah. Saya tidak bisa menduga dia pelakunya atau bukan karena saya tidak mempunyai bukti dan saksi. Kan yang bisa mencari tahu dia pelaku sebenarnya atau bukan itu kan pihak berwajib Mbak. Saya tidak punya kuasa gitu kan. Makanya saya akan serahkan semuanya kepada pihak yang berwajib. Terkait mereka salah tangkap ya silakan proses melalui jalur hukum yang sebenarnya gitu kan. Kalaupun memang ini dikatakan nanti kan otomatis kalau misalkan sidang ini dikabulkan berarti kan kesimpulannya adik saya ini kecelakaan ya Mbak ya. Iya. Ya sudah tidak apa-apa, kan yang tahu sebenarnya hanya yang di atas, hanya Allah kan yang tahu sebenarnya seperti apa. Dan yang tahu sebenarnya dengan kondisi adik saya itu kan keluarga saya. Berarti tapi saya tidak mau menuntut apapun atau berbicara apapun karena memang balik lagi saya lemah, saya tidak punya saksi dan saya tidak punya bukti. Menurut saya ya Mbak ya, kalau saya pribadi hasil kesimpulan dari saksi-saksi yang katanya saya sempat lihat ada yang bilang katanya almarhumah itu standing kah pemotornya itu lah, bukan jalan standing. Nah saya kan sempat bertanya tuh standing itu apa gitu kan, saya kan memang nggak ngerti ya. Standing itu katanya motor yang diangkat gitu kan. Kalau dia motor diangkat terus ke pedal, harusnya motor itu sedikit pecah, ya kan. Tapi motor itu tidak ada yang pecah Mbak. Dan masalah katanya mungkin yang daging ada di paut ada pempelan daging gitu kan. Adik saya tidak ada yang namanya dagingnya kelupas gitu, nggak ada. Jadi entah itu daging siapa ya saya tidak tahu, tapi ya jasad adik saya itu tidak ada yang tergompel, itu tidak ada. Hanya luka kayak luka sobekan gitu, sama patah tulang atau remuk gitu. Nah terus dikatakan apalagi tadi itu ya. Sebenarnya saya sangat menyayangkan kesaksian dari teman almarhumah adik saya yang bernama Meksa Samawiji. Saya menyayangkan dia bilang bahwa adik saya itu tidak pernah pulang, itu salah besar. Adik saya tidak pernah pulang itu memang 1 minggu menjelang kejadian. Pada saat kejadian memang 1 minggu itu dia menginap di rumah temannya. Tapi tuduhan netizen itu salah besar. Netizen bilang bahwa keluarga saya itu tidak peduli dengan adik saya, tidak mencari adik saya atau tidak berusaha untuk adik saya pulang, itu salah besar. Saya itu di saat hari keberapa itu menelepon adik saya untuk memintanya pulang. Tapi di hari itu juga ada telepon ke saya yang mengatasnamakan dia ibu temannya, meminta izin untuk adik saya untuk tinggal di situ karena dia mau pergi ke Jakarta saat itu. Kalaupun mereka menyangka ada telepon, oh enggak, saya enggak telepon kakaknya almarhumah, tidak apa-apa. Saya tidak akan berbicara gimana. Saya balik lagi, hanya Allah yang tahu. Kebenarannya seperti apa hanya Allah yang tahu. Jadi memang kan sekarang netizen netizen itu menggorengnya sangat-sangat parah kalau kata saya. Dibilang saya pelakunya lah, saya sendiri yang membunuh adik saya. Itu kan gila Mbak. Makanya saya udah nggak mau berbicara di media, untuk muncul di media, karena saya udah capek ngeladenin netizen yang menggoreng demi mendapatkan uang, tega sampai menuduh saya seperti itu. Jadi
Kalau orang mau mencari tahu atau mau tahu yang sebenarnya seperti apa dari awal seperti apa, silakan datang kepada saya, silakan saya akan menceritakan semuanya, tapi tidak untuk di-up di media karena saya sudah capek digoreng sama netizen. Iya. Oke, siap. Betul. Masalahnya gini Mbak, saya bukan dari awal bukannya saya tidak mau mengajukan kasus ya. Cuman saya lihat sampai akhir-akhir ini kan netizen semakin parah nih menggorengnya. Saya melihat saya ini berpikir saya punya anak loh Mbak. Saya punya anak yang sekolah, punya teman-teman yang sudah kenal juga dengan siapa ibunya anak saya itu gitu. Saya nggak mau nanti anak saya ikutan kena imbasnya gitu. Oh ini ibu kamu ini kayak gini nih, oh iya ibu kamu ini kayak gini nih. Kan saya nggak mau Mbak. Makanya saya sekarang lebih menutup diri. Bukan berarti saya tidak mau menanggapi siapapun. Silakan datang, saya ladenin. Kalau mereka mau tanya saya ladenin, tapi tidak untuk di-up. Sampai akhirnya kan beritanya saya di penjara. Tidak pernah saya lakukan. Di penjara di mana saya? Pada tanggal berapa? Jam berapa saya ditangkap? Tidak ada saya ditangkap sama polisi. Jadi saya sangat menyayangkan netizen. Karena mereka kesal mungkin, karena mereka nggak terima mungkin. Ini nih salah tangkap nih. Jadi ini nih. Tapi saya yang memberitahu kepada polisi, Pak, tuh si A tuh Pak, orangnya tuh Pak yang membunuh. Pak, tuh si B, orangnya yang justru saya saja cari tahu siapa pelakunya pada saat itu kan. Iya. Pak, jangan menanyakan sesuatu kepada nenek dan kakek saya karena mereka baru pulang dari rumah sakit juga. Saya takut jiwanya terganggu lagi, mentalnya terganggu lagi Pak.